Di kala itu, dia adalah sosok anak kampung yang lahir sebagai anak pertama dari 6 bersaudara. Di pelosok pedalaman desa Laren, di Dusun Gendong, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan kondisi rumah yang hampir rubuh, dinding yang terbuat dari bambu rapuh, dan atap yang sudah berlubang sana-sini, tak menyurutkan keinginan agar ia bisa bersekolah. Akan tetapi, jangankan bersekolah, untuk makan sehari-hari saja, bahkan sampai harus pinjam sana dan sini. Ia juga harus berjualan bermacam aneka kue dan jajanan. Ya, untuk bisa membantu kedua orang tua membiayai kehidupan yang ada di rumah, terutama untuk adik-adik agar bisa menyambung kehidupan. Melewati jalan setapak tanpa alas kaki merupakan kegiatan yang harus ia lakukan setiap pagi. Di saat anak seusianya asik bermain dan tidur nyenyak di rumah, ia justru sudah merasakan keras dan lelahnya berjalan berkilo-kilometer untuk menjual jajanan agar laku terjual. Kadang-kadang ya cara Jawa gitu. Oh, anak ngomongnya kok sik men bisa ngono-ngono. Dirasa dengan hasil berjualan yang tidak cukup, ia tak patah semangat. Ia tambah lagi dengan menjadi pemintal benang sarung tenun untuk bisa menambah uang sekolah. Di salah satu madrasah ibtidaiyah terpencil, ia juga harus bersekolah di siang harinya karena bersekolah adalah tujuan utama. Lelah pulang dari sekolah, lewati jalan setapak menuju ke musola. Tujuannya hanya untuk belajar mengaji. Dan sebagai sarana untuk mengistirahatkan diri dengan beralaskan balok sebagai penyangga kepala. Pada waktu kecilnya belajar mengaji, adik saya itu Zirkoni tidurnya itu di musola. Musola enggak tekel. Musolanya dari bambu, dari iratan bambu. Setelah lulus dari madrasah ibtidaiyah, ia seperti tak punya harapan lagi untuk melanjutkan sekolah. Alasannya karena terkendala biaya. Ada seorang kepala sekolah yang mengatakan jika lulus tes juara dan mendapatkan peringkat pertama, maka diberikan beasiswa untuk sekolah sampai lulus dan mendapatkan seragam sekolah gratis. Ia pun tak menyangka akan mendapatkan peringkat pertama dan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Saat musim hujan ketika berangkat ke sekolah, dia harus berjalan kaki 4-5 kilo, bahkan lebih dari itu. Kadang kalau tidak musim penghujan, dia pakai sepeda ontel, dan sepedanya sudah tidak layak menurut saya saat itu. Masa kecilnya itu memang terus terang anaknya orang yang tidak punya pekerjaannya itu mencari kayu ke hutan. Keluar dan masuk hutan di usia sanawiyah menjadi aktivitas yang tak pernah terlupakan. Jalan setapak berangkat dari rumah menuju hutan dan mencari kayu bakar. Lalu keluar lagi dan kembali memakan waktu sekitar 4 jam harus ia rasakan.
Semua itu hanya dengan satu keinginan. Hanya ingin bersekolah setinggi-tingginya. Dengan lika-liku permasalahan yang ada, akhirnya ia pun menjadi lulusan terbaik dan melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah. Sopan santun itu sosok yang terkesan pada saat beliau menjadi murid saya. Nah, saat itu kami melihat dan menyaksikan beliau aktif di OSIS Madrasah Aliyah, aktif di IPENU, aktif di remaja masjid. Kerja keras dalam membiayai adik-adik dan keluarganya pun dilanjutkan sambil bekerja di sawah milik warga. Berebut menggarap ladang dengan masyarakat yang lain pun ia rasakan. Jatuh bangun kehidupan ia lalui. Akan tetapi ia harus yakin, harus tetap kuat dan semangat. Karena satu tujuan, yaitu ingin sekolah setinggi-tingginya. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menempuh jenjang yang lebih tinggi. Keperguruan orang tua sudah tidak tahu. Itu biaya mencari bagaimana pun orang tua tidak tahu. Saya sendiri pun tidak tahu. Karena apa? Kuliahnya adalah berada di perantauan Samarinda. Jadi nasibnya bagaimana orang tua tidak tahu. Menjadi penenun sarung di desa dari kecil hingga dewasa, membuatnya berpikir untuk bisa mengembangkan diri ke perantauan. Ejekan dan hinaan mengarah kepadanya saat itu. Tapi tekadnya merantau pun ia tetap lakukan untuk bisa membuktikan bahwa ia bisa sekolah setinggi-tingginya dan bisa memperbaiki taraf hidup di keluarganya. Sosok Zulkoni di mata saya termasuk orang yang cerdas. Itu kelihatan ketika dia sekolah mulai madrasah, sanawiyah sampai aliyah di kampung. Alhamdulillah, karena memang modalnya kecerdasan, tahan banting, kuat dalam pendirian, sehingga kita berikan sedikit dorongan akan mendaftar kuliah di Samarinda, Kalimantan Timur. Menggunakan sepeda butut pamannya, ia lakukan untuk berangkat ke kampus. Melewati perjalanan yang cukup jauh sudah biasa baginya. Bahkan jika sepeda itu dipakai, ia justru berjalan kaki agar bisa menempuh pendidikan yang maksimal. Dari pelajaran yang diterima hampir semuanya bernilai istimewa dibandingkan dengan teman-temannya. Ini mutiara yang terpendam. Pada hari ini
Kamis 17 Oktober 2019 bertepatan dengan 18 Safar 1441 Hijriah. Saudara Profesor Dr. Zurqoni MAG, saya kukuhkan menjadi guru besar di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Berkat kerja keras, perjuangan menjalani hidup yang sulit, serta mampu bertahan hidup sudah ia lalui. Hingga kini ia bisa membuktikan, bisa menjadi guru besar pertama di kampung Dusun Laren, Desa Gendong saat ini. Dengan menjadi inspirasi kepada kita semua, bahwa sulitnya hidup, terbatasnya kemampuan belajar, dan walaupun berasal dari kampung yang terpencil, tak membuat kita justru jatuh terpuruk. Tapi justru itu yang bisa menjadi modal agar kita bisa menjadi yang terbaik.